Halo, selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Francisca Kurnia dengan NIM 1123116 Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Program Studi Manajemen dari Universitas Dian Nusantara. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan company profile di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, untuk company profile-nya ini saya akan menerangkan keempat poin penting. Di antaranya itu yang pertama ada proses bisnis, yang kedua itu produk yang dihasilkan, dan yang ketiga keunggulan kompetitif, dan yang keempat adalah pangsa pasarnya. Sebelum masuk pada empat materi tersebut, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan profil perusahaan dan juga visi misinya. Nah, di sini ada profil perusahaannya itu, nama perusahaannya itu PT Indofood dengan kode saham INDF, didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990, pendirinya oleh Bapak Sundono Salim, kantor pusatnya di Jakarta, juga banyak-banyak cabang juga. Produk yang dihasilkannya itu ada Nautilus, dairy, snack food, dan juga beberapa produk lainnya ya. Nah, ini visi dan misi perusahaannya. Yang pertama visinya itu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Itu untuk menjadi visi perusahaannya, dan yang menjadi misinya adalah memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dengan menggunakan teknologi, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya. Nah, yang berikutnya itu kita masuk pada poin-poin pentingnya. Yang pertama ada bisnis proses. Bisnis prosesnya ini mulai dari perkebunan milik PT Indofood, di mana mereka bekerja sama dengan para petani ya untuk mendapatkan hasil pertanian dan perkebunan yang untuk mendapatkan bahan baku yang akan siap diolah, siap untuk diproduksi. Yang kedua ada pengolahan hasil perkebunan pertanian. Di sini mereka mengolah hasil bahan bakunya gitu untuk siap diproduksi gitu. Nah, yang berikutnya itu ada pabrik produksi. Pabrik produksinya ini di mana mereka harus membuat penelitian dulu apakah bahan bakunya itu bagus, apakah bahan bakunya itu berkualitas untuk siap dikonsumsi gitu. Nah, yang berikutnya itu pengemasan. Setelah bahan bakunya atau produknya di mendapatkan hasil bahwa produknya itu bagus, lalu mereka membuat pengemasannya gitu. Pengemasan untuk siap didistribusi. Yang kedua distribusinya itu di mana rantai operasional untuk proses bisnisnya itu sudah siap gitu. Yang berikutnya itu ada outlet retail, ada pasar tradisional sampai konsumen. Outlet retail ini kayak macam gimana ya, perusahaan membagikan membagikan produk-produk yang telah diproduksi tadi atau sudah siap untuk siap untuk dijual gitu. Mereka membagikan produk-produk itu di setiap pasar-pasar gitu, sampai di konsumennya ini para konsumennya mengonsumsi makanan atau produk-produk yang dihasilkan PT Indofood itu tadi. Ini ada kelebihan. Nah, yang berikutnya itu ada produk yang dihasilkan oleh PT Indofood itu ada Nautilus. Nautilus ini ada berbagai jenis ya. Ada contohnya kayak jenis mie instan gitu. Dan kedua nutrition and special food. Di sini ada ada susu gitu, ada makanan-makanan bayi gitu. Yang berikutnya ada dairy. Dairy ini terkait dengan minuman-minuman gitu. Yang berikutnya ada beverage, ada snack food. Snack foodnya itu terkait dengan cemilan-cemilan gitu ya. Nah, yang berikutnya itu ada keunggulan kompetitif produknya. Kompetitif produknya itu yang pertama itu ada brand recognition, yang kedua adalah diversification, yang berikutnya itu distribution network atau jaringan distribusinya.
Yang berikutnya itu ada innovation. Yang berikutnya itu ada cost efficiency atau efisien biaya gitu. Itu yang menjadi keunggulan kompetitif produknya di perusahaan PT Indofood. Nah, yang berikutnya itu ada pangsa pasar. Seperti yang kita lihat, pangsa pasarnya itu lebih banyak pendapatannya itu ada produk noteless ya gitu. Yang terjual banyak itu ada produk noteless yang mencapai 65% dibandingkan dengan produk-produk yang lain ini eh, sedikit gitu. Untuk data ini saya tidak mengambil sampai pada tahun 2024. Ini data saya ambil dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang berikutnya itu pendapatannya gitu. Pendapatannya itu seperti yang kita lihat di situ ada 4 warna ya. Ada 4 warna. Yang pertama itu ada warna biru, di mana namanya itu ada customer branded product gitu. Dia pada tahun 2022 sampai 2023 mencapai pendapatan yang sangat tinggi ya dibandingkan dengan Bogasari, agribisnis dan juga distributionnya gitu. Nah, ini untuk pendapatan berdasarkan negaranya gitu. Seperti yang kita lihat juga, di situ yang warna biru tuanya itu tidak terlalu juga. Di situ ada lambang Indonesia gitu. Ada Indonesia mencapai pendapatan pada tahun 2022 sampai 2023 itu pendapatannya banyak gitu. Dan yang menjadi pendapatan yang lebih besarnya itu kebanyakan di Indonesia ya dibandingkan di negara-negara yang lain gitu. Oke, sekian untuk presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.